Selamat datang teman-teman semua. Kita kembali lagi ke podcast teman cerita. Tentunya kita akan membahas lebih jauh terkait dengan topik-topik yang sejalan dengan kemarin, biar nyambung terkait dengan iklim. Nah, tentunya kita sudah didampingi, sudah dibersamai juga dengan orang yang punya banyak perspektif dan juga wawasan mengenai bagaimana kita mempraktikkan tata kelola kebijakan di level kelurahan, terutama dalam konteks iklim. Sudah bersama kita Pak Sudarto. Ya. Gimana kabarnya Selamat Pak? pagi. Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat semuanya. Wah, ini kalau kita lihat dari nuansa wajahnya ini sumringah. Amin. Ini menyambut Februari awal dengan penuh optimisme Pak ya. Ya, insya Allah. Amin. Ya. Oke, ini kita baru saja di pagi hari ini kecipratan hujan Pak ya. Iya, baru saja. Nah, jadi memang nuansanya harus ini. Redup. Kalau kita bicara hujan Pak gitu ya. Nah, kalau di musim hujan ini kan barangkali masyarakat sudah mulai untuk panen Pak ya. Ya, menanam. Menanam ya. Menanam. Nah, itu gimana Pak kalau kondisi di kelurahan ini? Kondisi masyarakat di bulan-bulan ini biasanya apa fokusnya? Ya. Terima kasih. Ya, langsung saja terkait dengan kegiatan masyarakat di wilayah Kelurahan Gunung ya. Itu mulai musim hujan itu awal Januari. Itu mulai musim hujan. Memang agak lambat karena tadi ya krisis iklim tadi. Tapi alhamdulillah mulai Januari 2024 sudah mulai musim hujan. Dan sekarang mungkin tanaman-tanaman yang ditanam warga baik palawija dan lain sebagainya itu sudah umur hampir 1,5 bulan. Itu mungkin tahapnya nanti penyiangan rumput dan pemupukan. Tapi alhamdulillah ini juga sudah lancar sampai saat ini untuk penanaman dan hujannya juga terjamin. Ini seperti pada kesempatan pagi ini ada rintik-rintik hujan itu membantu pertumbuhan untuk tanaman di wilayah kami. Seperti itu. Jadi mulai guyup masyarakat untuk mulai kegiatan kembali bertani ya, kegiatan bertani sudah mulai aktif kayak gitu. Jadi memang kalau masyarakat di sini dominan petani Pak ya? Petani, dominan petani. Kalau untuk Kelurahan Gunung sendiri Pak, kalau sejauh ini terkait dengan program prioritas gitu ya, yang berkaitan langsung dengan masyarakat, terutama bicara mengenai konteks iklim dan lingkungan, nah itu seperti apa Pak? Tentu di wilayah kami kan sebenarnya kami pemberdayaan dan peningkatan hasil panen pertanian. Karena di sini juga saya sampaikan tadi banyak warga yang bertani, jadi kami meningkatkan produktivitas pertanian khususnya untuk ketahanan pangan pada umumnya yang kami harapkan di wilayah Kelurahan Gunung. Manakala seperti krisis iklim kemarin yang sangat berdampak kepada masyarakat di wilayah kami, di petani dan semua warga itu sangat berdampak terkait dengan krisis iklim yang terjadi di tahun 2023 sampai ya awal 2024 ini. Ya, seperti itu. Jadi fokusnya sedang memupuk lumbung pangan Pak ya? Iya. Untuk memastikan setiap masyarakat bisa memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan, betul. Tapi kalau saya lihat ini kan hijau royo-royo Pak ya di sini ya. Dari ujung jalan tadi sudah tergambar bahwa banyak lingkungan yang sebenarnya bisa dikelola dan dimanfaatkan dengan optimal. Nah, tapi kalau sejauh ini apa saja Pak hambatan-hambatan yang seringkali dari masyarakat barangkali untuk mengoptimalisasi produksi pangan tadi Pak? Ya, karena gini, di wilayah kami itu kan mengandalkan air hujan untuk bertaninya. Ini tidak ada pengairan. Di wilayah Kelurahan Gunung nggak ada pengairan. Sebenarnya ada potensi air dangkal yang bisa dimanfaatkan, tapi belum kami bisa manfaatkan potensi itu karena keterbatasan yang pertama anggaran dan ya biaya yang sangat tinggi itu untuk mengangkat air. Itu kendala kami yang pertama. Yang kedua mungkin ada monyet yang sangat mengganggu di wilayah kami juga, mengganggu pertanian, bahkan bukan mengganggu, merusak. Ini sudah menjadi beberapa tahun ini wilayah pertanian warga kami diserang oleh monyet ekor panjang. Itu juga kendala di wilayah Kelurahan Gunung untuk meningkatkan tadi komoditas pertanian di wilayah kami. Itu kendalanya ada dua yang paling pokok. Air yang mungkin kalau mengandalkan air hujan kan
ya udah kalau ada air, oke, nanam bagus, pemupukkan rutin. Tapi manakala tidak ada air, kan kami kesulitan juga untuk memupuk. Manakala harus tanaman dipupuk, tapi tidak ada air, itu jadi kendala. Pertumbuhannya juga kendala. Yang kedua, kalau sudah tumbuh bagus, kadang-kadang mulai akan buah, ada monyet yang mengganggu, itu banyak yang masuk, itu juga kendala juga. Itulah terkait dengan kendala pertanian ada 2 poin itu, ya sangat sangat riskan dan kami juga selalu mengantisipasi, tapi ya masih ada yang namanya monyet itu banyak kayak gitu, masih ada saja itu. Jadi kita punya 2 problem besar itu Iya. Pak ya, terkait dengan optimalisasi pangan tadi. Iya. Tapi mungkin menarik Pak kalau coba kita ulik lebih dalam terkait dengan fenomena monyet ekor panjang itu ya. Atau yang nama latinnya Macaca fascicularius itu. Iya. Dimana kita dihadapkan pada konteks kepentingan global juga gitu ya. Kalau data dari IUCN itu, International Union for Conservation of Nature, Iya. dia ada yang namanya peningkatan status untuk monyet ekor panjang dari vulnerable, rentan, ke endangered, terancam punah. Jadi kalau ini problematik juga nih Pak, gitu ya. Kalau misalkan kita bicara monyet ekor panjang, wacana global nih minta kalau misal ini dikonservasi gitu kan. Tapi yang kedua dia punya sifat invasif, terutama dalam ladang-ladang di beberapa daerah-daerah, termasuk di Gunung, kelurahan Gunung. Ya. Nah, gimana Pak mungkin dari kelurahan, dari masyarakat Gunung sendiri mencoba untuk menghadirkan praktik-praktik yang barangkali bisa memitigasi dampak tadi invasi monyet itu Pak. Sekaligus kita juga bisa punya solving bahwa kita juga punya istilahnya upaya-upaya konservasi secara berimbang. Seperti apa Pak? Oke, sebenarnya kami terkait dengan monyet ekor panjang sudah mengantisipasi mungkin yang kelihatan nyata di masyarakat kami di sepanjang lahan pertanian itu semuanya sudah dikasih jaring. Jaring bermeter-meter, mungkin ada berkilo-kilometer ada itu. Karena di wilayah Gunung itu panjang sekali dan sekarang monyet ekor panjang itu mudah berkembang, ya kan? Itu kan kita punya tahu karakter monyet ekor panjang itu manakala ngeleh, kuwi ya stres, iki ya makan, karo berkembang biak kawin itu loh. Nah, padahal kemarin di masa krisis iklim yang sangat panas, yang sangat itu kan nggak ada makanan dia nggak ada makanan. Jadi dia justru saat itu juga mudah berkembang. Sekarang perkembangannya banyak. Bahkan kami sesuai dengan aturan nggak boleh untuk membunuh dan lain sebagainya terkait dengan monyet itu kan. Nah, kami berupaya untuk menghalau dengan cara sudah ada yang pakai mercon, ada yang pakai jaring. Yang paling sekarang boleh dilihat itu banyak itu jaring. Jaring itu sudah dijaring semuanya. Tapi kan juga monyet itu kan kepinterannya kaca sidik karo awake dhewe karo menungso. Nun sewu lho, itu ada penelitian juga katanya. Itu selisihnya kalau kita nggak tahu apa 40 dia ini 36. Nah, itu loh. Jadi dia pinter juga. Wes antisipasi dijaring ya kadang-kadang dibuka kanca-kancane kon lewat. Oh, jaringnya dibuka. Iya, itu pinter juga. Itu pernah terjadi. Dan mungkin banyak hal juga kami juga setiap warga nunggu ladangnya itu. Dari pagi sampai sore, nanti kadang-kadang gantian, kan nggak efisien. Itu ngelebar waktu sih ngarani itu. Betul. Nah, itu juga tidak efisien. Masa menunggu jagung awah dari jagung tempel mau berbuah sampai panen itu ditunggu, itu juga tidak efisien. Gitu. Tapi kami sudah berupaya, ya mungkin kami dengan pemerintah juga selalu berkoordinasi dengan BKSDA, dengan lingkungan hidup, DLH, berkomunikasi bagaimana Pak, saya itu minta iguh, kami di pemerintah kelurahan minta iguh, minta solusi bagaimana menghalau monyet ekor panjang ini. Masyarakat kami sudah, mohon maaf, sudah keberatan untuk berupaya menghalau. Ya dibelikan itu tadi jaring, kadang-kadang sudah dibelikan jaringnya disuwek dan lain sebagainya. Betul. Seperti itu. Jadi sudah tidak kurang-kurang warga kami itu mengantisipasi menghalau monyet itu tadi, biar nggak masuk, biar tidak makan tanaman warga. Seperti itu. Jadi berlomba-lomba untuk saling mengakal-akalin Pak ya. Iya. Dari masyarakat juga coba nyari-nyari alternatif untuk
istilahnya menghalau, justru di ini juga monyet juga berupaya sebaliknya Pak ya. Iya, berupaya sebaliknya untuk bisa masuk karena tadi Oke. Mas itu pakan. Betul, betul. Yang dia butuhkan makan. Bahkan di sini ada hutan tapi kesediaan pakan monyet itu tidak ada sama sekali. Oke. Berkurang kan otomatis. Manakala di musim kemarau yang panjang juga sangat berkurang. Di musim kayak gini karena di wilayah kami hutannya hutan jati, yang dimakan kan pohon jati, tidak ada ketersediaan pakan untuk monyet itu. Jadi dia mau nggak mau warga kami nanam kacang, ya sing didoli kacang. Iya. Warga kami nanam jagung, yang didoli jagung, dipateli jagungnya seperti itu. Jadi mungkin ini juga salah satu fenomena serius juga Pak ya. Betul. Ketika bicara Sangat mengenai serius dan permasalahan iklim, di mana ketersediaan pangan menghadirkan migrasi untuk ekor panjang, monyet ekor panjang, sehingga ladang-ladang sumber-sumber pangan yang dahulunya itu menjadi pokok mereka, yang kemudian krisis akibat iklim dan kemudian harus merambas ke lahan-lahan dari masyarakat. Iya. Jadi mungkin kita juga merasakan fenomena terutama di kawasan Wuling ini, Iya. bagaimana krisis iklim itu memang nyata Pak ya. Iya, sangat nyata. Tapi alhamdulillah terima kasih kepada terutama PKPI yang meneliti ini dan memberdayakan masyarakat kami di beberapa hal itu juga. Jadi di masa kami krisis iklim yang mungkin kami mengandalkan pertanian, tapi beberapa bulan ini panas, itu yang tahun kemarin itu sampai Desember otomatis kami belum kena hujan loh. Desember itu. Dihitung dari warga itu hampir 7 sampai 8 bulan itu tidak hujan. Nah, PKBI datang ke sini banyak kegiatan juga termasuk menjelang musim hujan. Kami juga adakan kegiatan bersih-bersih sungai dan lain sebagainya untuk mengantisipasi nanti banjir dan lain sebagainya. Kami juga pemberdayaan terkait dengan kegiatan PKBI banyak, itu pemberdayaan di masyarakat terutama untuk difabel juga disasar, itu malah bagus. Difabel warga kami dikasih motivasi untuk memecahkan permasalahan ini, karena difabel juga ada yang menjadi tulang punggung dalam mohon maaf di tempat kami, ada menjadi tulang punggung. Dia petani tapi manakala tidak ada air mau tani apa, mau makan apa. Itu juga ada kegiatan yang diimplementasikan PKBI ke wilayah Kelurahan Wunung, baik dari pemberdayaan juga di kegiatan sosialnya ada untuk kegiatan perekonomian untuk UMKM di lingkungan juga ada. Bahkan kemarin pemberdayaan ada juga untuk bank sampah juga ada di bank sampah Pak ya. Dimotori dari PKBI karena warga kami juga masalah sampah menjadi permasalahan yang bisa meluas walaupun di sini lahannya banyak, tapi kan kalau membuang sampah dan dibakar itu sangat sulit. Ada pemahaman dari tim-tim PKBI terkait dengan bank sampah, pemanfaatan sampah untuk ada masukan, jadi sampah menjadi masukan, jadi masukan menjadi penghasilan warga, itu juga ada. Seperti itu contohnya ya. Baik, jadi sudah ada beberapa intervensi program juga Pak ya, sudah. Untuk juga melibatkan masyarakat dalam gerakan adaptasi dan mitigasi iklim. Kalau sejauh ini apa yang sekiranya bisa dilihat dalam capaian-capaian dari intervensi itu Pak? Kami juga yang terkait, yang pertama yang lihat itu bank sampah. Bank sampah sudah 2 pedukuhan. Dulu itu warga kami belum tahu nek bank sampahnya apa toh kayak gitu kan. Sekarang sudah ada 2 pedukuhan, 3 pedukuhan kalau nggak salah. Itu sudah dibuat bank sampah. Dan ada juga kemarin saya tanyakan di beberapa pedukuhan sudah Pak, ada kasnya sekian. Otomatis untuk kegiatan ada kasnya, ya udah bagus kan. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan kegiatan sosialnya juga ada penanaman pohon untuk antisipasi, mohon maaf, antisipasi kera juga ada dari PKBI untuk bersih-bersih sungai sesuai dengan instruksi Pak Bupati kemarin juga sesuai kegiatan tepat dilaksanakan oleh PKBI. Ya, karena gini, saya kasih tahu di wilayah Kelurahan Wunung itu kelewatan sungai dangkal yang bermuara nanti di luangnya Semurup. Lah di situ masuk air itu. Di situ masuk air, keluarnya di Pantai Baron itu. Jadi sepanjang sungai dari Wonosari sampai itu kan mengalir terus, jadi belum kita akan manfaatkan. Manakala
luweng ya, luweng itu nanti apa ya luwengnya ini buntat ngoten nggih. Oke. Itu bermasalah sepanjang bisa menjadi debitnya airnya nggak bisa masuk, itu menjadi sombang sing ngarani. Itu pernah terjadi sangat tinggi di tahun 2017 pada manakala saat itu badai cempaka yang sangat curah hujan tinggi di 2017 kalau nggak salah itu pernah terjadi. Jadi luwengnya Iya. buntet, debit air banyak, itu menyebabkan juga menggenangi beberapa pemukiman termasuk lahan pertanian warga seperti itu. Oke. Jadi Sudah beberapa jangka panjang jangka kami panjang, Pak, ya. dari PKBI sudah bersama pemerintah kelurahan bersama teman-teman masyarakat tentunya sudah melaksanakan kegiatan sampai ke situnya. Iya. Alhamdulillah ini Wah, sangat ini bersyukur. progresif nih, Pak, ya. Iya betul. Jadi kita bisa melihat di balik tadi ya ancaman invasi monyet Iya, ekor panjang. monyet, Tapi Pak Lurah ini dari tadi sumringah, optimis bahwa permasalahan itu bisa diselesaikan, Pak, ya. Insya Allah iya. Nah, gimana Pak kalau dari Bapak kita sudah dihadapkan pada permasalahan tadi ya kondisi monyet ancaman sekarang. lingkungan, monyet dan Lingkungan. sebagainya. Ini kan ada beberapa hambatan, tantangan gitu Pak ya. Dari Bapak sendiri bagaimana kita perlu untuk tetap menghadirkan program-program yang mampu membangun optimisme Pak bahwa permasalahan ini bisa diselesaikan. Nah, oke, terima kasih. Terutama yang monyet ekor panjang. Ya. Kami selalu koordinasi dengan BKSDA, dengan Dinas Lingkungan Hidup Oke. untuk bagaimana antisipasi monyet itu. Banyak hal, tapi kan kami kemarin koordinasi dengan DLH terkait dengan pembiayaan. Iki arek kepiye pembiayaan. Alhamdulillah kami sudah berkomunikasi dengan DLH. Mungkin insya Allah nanti ada anggaran yang dari dana keistimewaan tahun ini untuk mengantisipasi. Karena kita tahu monyet ekor panjang itu bukan cuma di gunung, di hampir semua wilayah di Kabupaten Gunung Kidul itu ada. Oke. Dan monyet ekor panjang di sini itu ya itu tadi apa ya paling banyak berkembangnya, cepat berkembangnya di Gunung Kidul itu. Itu juga disampaikan banyak ilmuwan yang sudah tahu, yang menganalisa itu banyak. Di sini itu satu kelompok ada yang 60 gitu, di wilayah Kelurahan Gunung itu ada yang 60 ekor. Memang di wilayah kami sangat datar dan di pinggir-pinggir sungai kan ada sungai, otomatis dia senang di pinggir sungai, ketersediaan manakala di musim kemarau kesediaan air ada di situ. Jadi dia di tebing-tebing di sebelah barat kelurahan ini kan di sungai, tebing-tebing sungai itu tetap habitatnya monyet itu. Tapi kami juga sudah berkoordinasi, saya sampaikan tadi dengan Dinas Lingkungan Hidup bagaimana mengantisipasi dan besok akan ada kajian juga untuk monyet ekor panjang ini ke wilayah dan akan mungkin dianggarkan dari dana keistimewaan. Itu saya berupaya secara bersama dengan pemerintah. Itu salah satu upaya kami. Tapi untuk masyarakat tetap ya oke, komitmen untuk upaya mandiriannya ya tetap pasang jaring, nunggoni, mau gimana lagi. Karena kalau tidak ditunggoni, kalau dipasangi jaring ya entek tenan. Karena begitu masuk nggak ada menitan, 2 menit aja, ya nggak 10 menit ya gitu. Monyet itu masuk satu koloni, masuk di wilayah pertanian warga itu habis beberapa ratus pohon udah habis gitu. Baru 10 menit satu koloni, manakala ada 5 koloni di sini. Karena kemarin juga di sini tuh banyak Mas. Mungkin kalau kita lihat itu ada sekitar 6 sampai 7 koloni. Satu koloni ada yang 50, ada yang 60, bahkan kemarin yang ditemukan itu 60 pakai drone teman-teman yang menganalisa itu. Nah, itu udah satu batalion tuh Pak ya. Wah ya betul. Nah, makanya itu. Jadi memang siaga perang juga kita ini kan. Iya. Satu kondisi harus. Wah menarik. Jadi tapi itu ada beberapa gambaran optimisme yang dibangun bahwa permasalahan ini nantinya akan selesai Pak ya. Akan selesai insya Allah. Jadi perjalanan sedang menuju ke sana. Iya, ya. Kemudian Pak kita kembali lagi kepada penerima ataupun aktor sentral dalam keberhasilan program-program itu, yakni adalah masyarakat. Bahwa di masyarakat ini kan kita punya istilahnya risiko yang berbeda Pak. Ada kelompok rentan atau kelompok yang belum tertangani dengan baik, yang punya risiko lebih tinggi, misalkan disabilitas, perempuan, anak-anak. Nah seperti apa Pak kelompok rentan itu
yang selama ini mungkin memiliki sumber daya yang terbatas menjadi salah satu aktor yang diprioritaskan. Oke. Ya karena keterbatasan SDM kami, yang paling utama kami pemahaman ataupun apa ya, pemberian pemahaman ataupun pelatihan terkait dengan pemahaman warga, eh, memahami permasalahan yang ada di wilayah, itu paling utama. Jadi kami memberikan pemahaman ke warga terkait dengan mungkin adanya stunting dan lain sebagainya ya kan, itu ya mungkin ada difabel, ada yang ODGJ seperti apa. Ya, ODGJ sulit, kami juga menangani ODGJ agak sulit, tapi kalau difabel aja kami selalu koordinasi dan ada apa ya, sharing kami teman-teman dengan difabel untuk mengantisipasi hal itu. Jadi memang kelompok rentan di sini senantiasa terlibat aktif, terutama untuk beberapa program ke depan, Pak, ya? Program untuk membangun, untuk pemberdayaan dan semua kami melibatkan. Di Wunung insya Allah kami melibatkan ya difabel, ya pemuda Karang Taruna itu harus gitu, karena yang menentukan nasib Kelurahan Wunung khususnya nanti para pemuda, muda-mudi itu. Jadi setiap ada kegiatan progres yang akan kita laksanakan, kita selalu diskusikan bersama. Gitu. Pemberian pemahaman pertama. Apalagi ini di masa kayak gini kan. Nah, ini kita harus selalu memberikan pemahaman untuk kebersamaan, untuk menjalin kerukunan antara warga. Gitu. Jadi dari Kelurahan Wunung ini kita belajar bahwa gotong royong untuk menyelesaikan permasalahan itu memang satu-satunya jalan. Betul. Kemudian Pak, kita sudah tergambarkan jelas mengenai kondisi aktual di sini, tantangan dan juga program-program dari kelurahan. Kalau kita dihadapkan banyak mungkin masyarakat di luar sana, Pak, yang mungkin belum mengetahui jauh terkait dengan kondisi di Wunung. Tolong berikan kami gambaran dan bagaimana optimisme itu masih mampu diyakini, Pak, bahwa program ini, program ke depan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Wunung. Tolong berikan semangat mungkin. Oke. Ya gini, sebenarnya kita mau berkembang di wilayah itu harus ada penggali potensi. Potensi. Di sini potensi Kelurahan Wunung, ya kami harus menggali potensi yang ada di Kelurahan Wunung. Mau dikembangkan apa? Oh, di pertaniannya. Oh, ada tempat yang mungkin apa ya, bisa diajukan untuk wisata. Oke, di wisatanya. Seperti itu. Nah, kemarin juga kami juga sudah mencoba dan alhamdulillah sudah berhasil. Ya belum berhasil sepenuhnya, tapi sudah berkali-kali ada teman-teman yang dari pajak, Dirjen Pajak Semarang juga, dari Jakarta juga datang ke sini. Itu sebenarnya kepengen hidup kayak neng desa. Nah, itu juga dia masyarakat itu yang ada di Jakarta itu satu bis itu kemarin selama sini 5 hari 4 hari, kepengen saya itu urip neng desa. Iya. Dan dampaknya gini, ada juga kan kami warganya sudah tidurnya di situ di tempat warga. Wis makme ya wis kaya warga. Makme apa lah neng desa. Apa ya, sayur lombok ya wis sayur lombok, gudeg ya wis maem gudeg kayak gitu. Dan dia seneng banget, Mas. Itu sudah kali. Dan kami ajak keliling juga, oh di sini loh ada sungai, ada ini juga seneng. Itu sudah, dan itu dampaknya kemarin itu ada sekitar 40 orang, dan kami juga menyediakan satu kamar itu 2 orang, berarti kan ada semacam homestay. Dan itu juga sudah payu. Walaupun tempatnya juga kan urip ning desa, dia sudah payu. Itu sudah mencoba. Nah, kami sudah juga mencoba. Yang dari Semarang juga seperti itu. Di sini kita ajak jalan-jalan. Oh, ini loh ada kebun alpukat di Kelurahan Wunung, ada kebun alpukat. Oke, kita kembangkan dan dia seneng kita ajari caranya okulasi, mencetek kayak gini ya, seperti itu. Jadi kami juga potensi apa yang ada, intinya potensi di suatu kelurahan kita kembangkan untuk meningkatkan kepercayaan. Oh, ini kelurahan ini, kita ini bisa semangat, bisa maju, bisa beda dengan yang lain. Itu potensi yang harus kita ambil, yang harus kita gali dulu. Menurut saya seperti itu. Wah, luar biasa. Ini bahkan bisa ini juga, Pak.
monyet-monyet itu kan ditangkar, didisplay nanti Iya. orang-orang kota itu yang jarang ketemu monyet, Pak. Nah, itulah juga sangat menarik. Saya kepengennya monyet itu bukan menjadi hama, tadi menjadi teman. Oke. Menjadi teman, menjadi daya tarik sendiri. Tapi ya itu tadi terkait dengan aduh narak makani monyet amben dino ngono karena banyak arak duitnya saka sapa. Lah itu juga itu pengaruh. Tapi Oke. kami juga sangat kemarin juga punya angan-angan, punya inisiatif, punya diskusi sama teman-teman ya. Ayo monyet iki saiki digaeke papan sak khusus apa tapi ya ditarik dengan makanan Mas saya ini. Oke. Kan gitu. Misalnya di suatu tempat di pinggir kali diadaan, di sini juga pohon yang gede yang sangat bagus, wisatanya juga sip, tapi kalau ditarik ke situ kan harus menyediakan makan kita. Tapi yo anggaran itu tadi. Itu tadi. Oke, wah menarik nih Pak. Mencoba untuk mencari alternatif cara. Betul. Tentunya kembali lagi untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk masyarakat gunung itu Pak. Ya. Betul. Mungkin terakhir Pak, pesan untuk kita untuk terlibat dalam gerakan adaptasi dan mitigasi iklim, siapapun itu mungkin. Oke, tetap kita harus semangat dalam menghadapi semua iklim karena kita tahu juga di wilayah sini khususnya di Gunung Kidul itu ya terutama air itu sangat bermasalah. Dimana kala ada krisis iklim yang sangat seperti kemarin sangat dahsyat itu nanti akan berpengaruh baik nanti debit air dan lain sebagainya. Tapi kita harus semangat, tetap semangat, betul optimis karena kita sungai ada di khususnya di Gunung Kidul ada sungai bawah tanah yang bisa kita ambil dan insya Allah itu tidak akan kering sampai kapanpun. Itu semangat terkait dengan krisis air dan mungkin itu terkait dengan iklim yang sangat krisis ini mungkin bisa mengatasi khususnya di wilayah Kelurahan Wunung umumnya di Kabupaten Gunung Kidul seperti itu Mas. Wah luar biasa Pak. Nah ini kita udah tercerahkan banyak ini bahwa kita pun yang ada di kota ataupun di pegunungan gitu ya harus bisa menjadikan ini salah satu contoh dan referensi yang baik juga bahwa di Wunung dengan problem seperti itu pemerintah kelurahan masyarakat desa belum berhenti untuk berjuang. Wah keren. Mungkin itu dulu teman-teman semua, terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Saya juga terima kasih. Ya. Itu mungkin teman-teman untuk podcast kita kali ini. Mungkin akan berjumpa dengan di sesi selanjutnya dan terima kasih.